Hai, aku Fadlan dari kelompok 5. Hari ini saya akan mau tanya-tanya nih ke kelompok 5 mengenai apa sih makna laicite. Sebelumnya perkenalkan dulu dong Kak, dengan siapa? Nama saya Dimas Surya Saputra dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum kelas A dengan NIM 12. Sebelumnya perkenalkan dulu dong Kak, dengan siapa? Saya Leonardo Prodi Ilmu Hukum kelas A. Sebelumnya perkenalkan dulu dong Kak, dengan siapa? Nama saya Nanda Saputra Mudahana, NIM 16, Prodi Ilmu Hukum dan kelas A. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan dulu dong Kak, dengan siapa? Dengan Laila Maharani, NIM 41, Prodi Ilmu Hukum dan kelas A. Sebelumnya perkenalkan dulu dong Kak, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Anak Maharani dari Prodi Hukum dan kelas A. Oh ya. Saya mau tanya nih Kak. Sebelumnya kenalan dulu dong Kak, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Warga Nabizan. Dulu saya 6 dari Prodi Ilmu Hukum dan kelas saya A. Menurut kakaknya nih, apa sih makna laicite itu? Menurut saya laicite adalah kebebasan percaya atau tidak percaya pada agama, namun tidak berarti untuk memusuhi atau meninggalkan agama tersebut. Oh, oke Kak, makasih. Saya mau ngasih pertanyaan nih. Menurut kakaknya, apa sih makna dari laicite itu? Laicite adalah kebijakan dari Prancis tahun 1905. Kebijakan tersebut memisahkan agama dari negara. Laicite juga memberi kebebasan nurani terhadap masyarakat, bukan berarti juga masyarakat itu membenci agama. Itu aja Kak. Oh, baik Kak, terima kasih ya Kak. Saya mau ngasih pertanyaan nih Kak. Menurut kakaknya sendiri, apa sih makna dari laicite itu? Laicite adalah prinsip sekularisme di Prancis yang memisahkan agama dari negara, menjadikan institusi publik netral terhadap semua agama. Diterapkan sejak 1905, laicite bertujuan agar keyakinan agama tidak mempengaruhi kebijakan atau pelayanan publik bagi setiap individu. Dengan demikian, negara tidak mendanai atau mendukung agama apapun, dan simbol atau praktik agama tidak boleh ditampilkan di ruang publik seperti sekolah atau kantor pemerintah. Tujuan utama laicite adalah untuk menjaga kesetaraan di tengah keberagaman agama, memastikan agar keyakinan pribadi tidak mempengaruhi fungsi negara dan menciptakan keadilan sosial. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Menurut kakaknya nih ya, apa sih makna dari laicite itu? Laicite itu adalah aturan agama yang dibedakan dengan aturan negara. Jadi agama dan negara itu nggak boleh ikut campur. Negara nggak boleh ikut campur dengan aturan atau hukum-hukum agama, dan agama juga nggak boleh ikut campur dengan urusan negara. Karena kalau agama itu kan kepercayaan masing-masing dan boleh memilih bebas, itu adalah hak masing-masing. Sedangkan kalau untuk aturan atau hukum negara itu kan harus ditaati dengan seluruh warga yang ada di negara itu sendiri. Oh. Bagus sekali Kak jawabannya. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Saya mau tanya nih Kak, menurut kakaknya sendiri apa sih makna dari laicite? Laicite adalah prinsip pemisahan antara agama dan negara yang berasal dari Prancis, dimunculkan pada abad ke-18 ketika masyarakat ingin memperoleh informasi dalam kehidupan politik. Secara keseluruhan, laicite bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara dengan menghormati hak setiap individu. Oke Kak, makasih ya Kak ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apa makna laicite menurut kakak? Menurut saya laicite merupakan prinsip yang kompleks, bukan dengan kebebasan, bisa
kesetaraan dan netralitas dalam masyarakat yang beragam. Meskipun bertujuan untuk melindungi individu dari dominasi agama dalam kehidupan publik, penerapannya terus menjadi topik diskusi dan perdebatan di kampus dan tempat lain. Tadi kan kita sudah nanya nih mengenai apa sih makna kita itu kepada kelompok 5. Nah, setelah itu saya akan mewawancarai orang sekitar mengenai laicita itu bagaimana. Sebelumnya perkenalkan dulu dong Kak, dengan siapa? Dengan dia Pendidikannya di mana? di hukum Saya mau ngasih pertanyaan nih Kak. Menurut kakaknya sendiri itu apakah hukum agama harus berpisah dengan hukum negara atau tetap digabungkan dengan keduanya? menurut saya hukum agama dan hukum negara sebaiknya dipisahkan agar semua warga negara apapun agamanya bisa hidup dengan adil dan setara di bawah hukum agama yang netral. Jika hukum agama digabungkan dengan hukum negara, nantinya akan menimbulkan adanya diskriminasi bagi mereka yang beragama berbeda maupun tidak beragama. Oke Kak, makasih ya Kak ya. Saya akan memberikan kesimpulan dari laicite. Laicite menjamin bahwa negara tidak mengintervensi urusan agama dan sebaliknya agama tidak memiliki kekuasaan dalam urusan pemerintahan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang netral, di mana semua individu terlepas dari latar belakang agama mereka dan dapat hidup berdampingan secara harmonis. Penerapan prinsip laicite di Indonesia perlu dipertimbangkan secara mendalam karena konteks sosial dan budayanya yang berbeda. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman agama yang signifikan. Secara keseluruhan, sementara prinsip laicite memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, penerapannya di Indonesia memerlukan pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan yang terakhir religius yang ada. Sekian dari kelompok 5 tentang materi laicite. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, terima kasih.